Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Dwi Hidayatus Salikah, dari Prodi PAI 6A Stainud Temanggung. Baik, materi yang akan saya sampaikan yaitu bab 9 tentang mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama santun dan malu. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 SMP semester ganjil. Ada sebuah kisah Rasulullah pernah ditanya, perbuatan apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Lantas, beliau pun menjawab, bertakwa kepada Allah dan berbudi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya, takwa kepada Allah dapat memperbaiki hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya. Sedangkan, berbudi pekerti yang baik dapat memperbaiki hubungannya dengan sesama makhluk Allah. Jika kita melihat lingkungan sekitar, masih banyak orang berperilaku buruk dalam kehidupannya. Lalu, apakah mereka akan hidup bahagia? Jawabannya, tidak. Justru kebahagiaan dan ketentraman akan mudah diraih oleh mereka yang berakhlak mulia kepada siapapun. Dengan demikian, dengan berakhlak mulia seperti tata krama, santun, dan malu, berarti mereka telah mengasah diri sebagai pribadi yang unggul. Bangsa kita sangat membutuhkan peran orang-orang yang memiliki pribadi unggul untuk membangun peradaban modern yang Islami. Jadi, tata krama, santun, dan malu itu apa sih? Dan bagaimana kita bertata krama, santun, dan malu itu? Berikut pemaparannya, perhatikan and stay tune. Ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu tata krama, yang kedua santun, yang ketiga malu. Yang pertama, pentingnya bertata krama di era modern serta kemajuan zaman dan teknologi seperti saat ini tidak hanya terbatas pada perorangan saja, namun bertata krama dalam bermasyarakat, berumat, berkemanusiaan, serta berbangsa dan bernegara. Jika kita lihat, tata krama itu sendiri dibagi menjadi 2, tata krama dan menjadi tata krama. Tata, yaitu aturan, adat, norma, atau peraturan. Krama, yaitu sopan santun, perilaku santun, tingkah laku santun, serta bahasa yang santun. Jadi, tata krama adalah norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Indonesia, dari Sabang di ujung Aceh sampai Merauke di tanah Papua, terdiri atas berbagai suku bangsa, budaya, bahasa, ras, dan agama. Dari keberagaman tersebut, tentu memiliki masing-masing norma yang berbeda. Dan norma tersebut menjadi suatu konsep yang hidup di dalam pikiran masyarakat. Sama halnya dengan bagaimana bertata krama, seperti unggah-ungguh yang terdapat dalam masyarakat Jawa. Misalnya, saling menghormati yang terwujud dari sikap keseharian, seperti dengan membungkukkan badan bila lewat di hadapan orang lain yang diperkenalkan oleh leluhur dan menjadi nilai budaya. Hal tersebutlah yang dijadikan sebagai suatu kebiasaan dalam masyarakat yang menjadi nilai tata krama. Meskipun demikian, maksud dari tujuan adanya tata krama semuanya dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis dan rasa tentram di dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti semboyan nasional Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Dalam kehidupan sehari-hari, tata krama sering disebut juga dengan etika. Etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesama. Oleh sebab itu, dengan tata krama diharapkan orang yang lebih muda dapat menghargai yang lebih tua. Dengan demikian, sebaliknya orang yang lebih tua dapat menyayangi yang lebih muda. Itulah dampak dari bertata krama yang baik.
yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tata krama itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tata krama dalam berlisan. Yang kedua, tata krama dalam bermedia sosial. Yang ketiga, tata krama dalam bersikap. Yang keempat, tata krama dalam berpakaian. Yang pertama, tata krama dalam berkomunikasi lisan. Tata krama ini sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mungkin kan kalau misal kita bertemu dengan orang, tapi kita diam saja. Justru itu menunjukkan tata krama yang tidak baik, kecuali kalau memang memiliki keterbatasan. Adapun tata krama berkomunikasi lisan yang baik, di antaranya: yang pertama, berbahasa baik dan sopan, tidak menyinggung perasaan lawan bicara. Yang kedua, menjaga pandangan mata, terlebih ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang dituakan. Yang ketiga, tidak mengagungkan diri. Yang keempat, memperhatikan artinya, mengarahkan pandangan kepada lawan bicara dengan sopan. Yang kelima, menjadi pendengar baik dengan memberi kesempatan kepada lawan bicara untuk bicara. Yang keenam, tidak memotong pembicaraan lawan bicara. Yang ketujuh, tidak banyak tingkah ataupun menunjuk-nunjuk ke arah lawan bicara. Yang kedelapan, tidak boleh berbisik terlebih ketika dalam posisi bertiga. Yang kesembilan, menghindari berlebihan, baik guraunya maupun tertawa terbahak-bahak. Dan yang 10, mengucapkan salam terlebih ketika memulai berbicara, baik dengan bertatap muka maupun dengan alat komunikasi. Kemudian, tata krama berkomunikasi di media sosial. Sama halnya ketika berkomunikasi di dunia nyata, berkomunikasi di dunia maya pun harus mengedepankan sopan santun dan tata krama. Khususnya jika kita ingin berkomunikasi dengan orang lain di jejaring sosial, tata krama dalam hal apapun harus tetap diutamakan, seperti saat memasang status, memposting foto, video, ngefollow atau nge-add maupun memilih profil picture. Oleh karenanya, pilihlah kata-kata dan kalimat yang baik ketika menggunakan media sosial, ketika mengunggah gambar atau sejenisnya. Pilihlah yang baik dan tentunya tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian, ketiga, tata krama dalam bersikap. Secara garis besar, bahasa tubuh itu terdiri atas apa saja yang kita lakukan ketika berbicara dan berinteraksi dengan orang lain. Berikut beberapa contoh bahasa tubuh yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jangan silangkan kaki dan tangan. Yang kedua, jangan menatapnya berlama-lama, lakukan kontak mata dalam tempo singkat. Yang ketiga, buatlah jarak antara kedua kaki agar menunjukkan bahwa kita dalam keadaan nyaman dan percaya diri. Yang keempat, posisikan bahu dalam keadaan santai. Hal ini untuk menunjukkan bahwa kita tidak dalam kondisi tegang. Yang kelima, mengangguk kecil ketika lawan bicara sedang berbicara. Hal ini akan menandakan bahwa kita memang sedang mendengarkan dan memperhatikannya. Yang keenam, tampakkan muka berseri, tersenyum, dan tertawa pada situasi dan kondisi yang tepat. Kemudian, tata krama yang terakhir yaitu tata krama dalam berpakaian. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Sebagai seorang muslim, kita tentu harus berpakaian sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam. Fungsi berpakaian dalam ajaran Islam adalah untuk menutupi aurat dan untuk memperindah jasmani manusia. Aurat merupakan bagian tubuh yang harus tertutup sehingga terjaga dari pandangan orang lain. Dan antara aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda loh. Kalau aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Adapun batasan
berhias dapat dimaknai sebagai cara berpakaian yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Dan aturan tersebut lebih mengarah pada nilai kesopanan, akhlak atau kebaikan budi pekerti. Jadi, berpakaian dan berhias merupakan suatu keindahan tersendiri bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyukai keindahan dan keserasian. Oleh karena itu, Rasulullah selalu menganjurkan umatnya untuk selalu berpakaian dan berhias dengan rapi dan serasi sehingga enak dipandang. Lalu, setelah kita mempelajari dari tata krama seperti pemaparan sebelumnya yang dibagi menjadi tata krama berlisan, bersikap, lalu bermedia sosial, dan yang terakhir itu tata krama dalam berpakaian. Nah, dari situ kenapa sih kita harus bertata krama? Karena banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari bertata krama. Yang pertama, membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi, bahkan dicintai oleh orang lain. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap situasi. Dan yang keempat, menciptakan situasi yang nyaman dalam berbagai situasi, baik itu di lingkungan keluarga, pergaulan, maupun tempat di mana kamu belajar. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan karir seseorang. Pokok bahasan yang kedua yaitu santun. Bahwasanya kesantunan seseorang akan terlihat dari bagaimana ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus, serta menjaga perasaan orang lain. Oleh karena itu, santun diartikan sebagai berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda kepada Al-Ashaj Al-Ashri, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Sikap sopan santun itu bisa di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. Allah sendiri memerintahkan agar bertutur kata yang baik kepada sama manusia, sebagaimana Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Melalui ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk bertutur kata yang baik kepada manusia. Ibarat sedang bercermin nih, ketika kita tersenyum, bayangan yang ada di cermin akan tersenyum kepada kita. Sebaliknya, kalau kita cemberut, bayangan yang ada di cermin juga akan cemberut kepada kita. Sejatinya, kalau kita bersikap baik kepada orang lain, sesungguhnya perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi, banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari sikap santun. Di antaranya, mudah diterima oleh orang lain. Yang kedua, menunjang kesuksesan. Yang ketiga, dicintai Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, pokok bahasan yang ketiga, yaitu malu. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Sifat malu itu terkadang merupakan sifat bawaan dan juga bisa merupakan hasil latihan. Rasa malu seseorang merupakan bagian dari iman, karena salah satu benteng pertahanan dalam menghindari perbuatan maksiat dan faktor pendorong untuk melakukan kebaikan. Generasi muda Islam yang cerdas, ketahuilah bahwa malu bukan berarti tidak percaya diri, minder, atau merasa rendah diri loh ya. Misalnya, seseorang malu berjilbab nih karena takut diejek teman-temannya. Terhadap hal yang baik dan positif seperti itu, kamu tidak boleh malu, karena malu harus dilandasi karena Allah, bukan karena selain Allah. Pada saat kita malu berbuat sesuatu, tanyalah kepada hati kita, apakah malu ini karena Allah atau bukan? Jika bukan karena Allah, bisa jadi hal itu adalah sifat malas, minder, atau rendah diri. Sungguh,
sifat malas, minder, atau rendah diri merupakan perilaku tercela yang harus kita hindari. Tahukah kamu dari mana sebenarnya sumber rasa malu itu? Iya, malu berasal dari keimanan dan pengakuan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa malu akan muncul jika kita beriman dan menghayati betul bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian, manfaat yang dapat diambil dari sifat malu di antaranya. Sebelum ke manfaat nih, ada dalil yang menyebutkan bahwa malu itu termasuk bagian dari iman, yaitu hadis riwayat Muslim. Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari sifat malu, di antaranya, yang pertama, mencegah dari perbuatan tercela. Yang kedua, mendorong berbuat kebaikan. Dan yang ketiga, mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tibanya kita di penghujung materi pada kesempatan kali ini. Intinya, mulailah dari hati, tulus, dan baik yang dipraktekkan dalam perbuatan sehari-hari. Sekian, jika terdapat kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti materi ini sampai selesai. See you and wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.